Hai ayah bunda, sudah tahu belum? Sekarang sudah ada buku KIA khusus bayi kecil loh. Buku KIA khusus bayi kecil atau buku KBK merupakan alat bantu untuk mendukung ibu dan pengasuh dengan bayi berat lahir kurang dari 2.500 gram atau usia kehamilan kurang sama dengan 37 minggu dengan pencatatan dan edukasi tambahan khusus bayi kecil untuk menambah atau melengkapi isi buku KIA dan digunakan bersama dengan buku KIA. Buku KBK digunakan sejak bayi lahir sampai usia koreksi 10 minggu atau 2,5 bulan. Setelah usia tersebut dilanjutkan dengan menggunakan buku KIA. Namun untuk informasi seperti perkembangan bayi kecil dapat digunakan hingga usia koreksi 6 bulan. Pengisian buku KBK dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dan orang tua bayi dalam memantau kesehatan serta tumbuh kembang bayi kecil. Orang tua dapat memanfaatkan buku KBK untuk lebih memahami cara merawat bayi kecil dan memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang bayi kecil. Tenaga kesehatan dapat memanfaatkan buku KBK sebagai media KIE bagi ibu dan pengasuh serta sebagai lembar catatan perawatan bayi kecil. Dalam buku KBK terdapat pencatatan dan informasi terkait bayi kecil. Dalam bagian pencatatan, ada beberapa lembar yang harus diisi oleh orang tua dan tenaga kesehatan. Orang tua dapat menuliskan nama bayi dan menempelkan foto sang buah hati. Kemudian tenaga kesehatan mengisi catatan kondisi bayi saat lahir. Untuk bayi yang lahir kurang sama dengan 37 minggu, tenaga kesehatan harus menghitung usia koreksi karena kemampuan bayi prematur disejajarkan dengan bayi cukup bulan berdasarkan usia koreksi. Pada halaman catatan perawatan diisi dengan informasi kondisi terakhir bayi saat dalam perawatan oleh tenaga kesehatan. Apabila setelahnya bayi dirawat kembali, tidak perlu melakukan perbaikan isi dari catatan tersebut. Tenaga kesehatan melalui screening sesuai dengan indikasi dan saran waktu pemeriksaan serta mencatatkan hasilnya. Pemantauan pertumbuhan pada bayi prematur menggunakan kurva pertumbuhan Fenton sesuai dengan jenis kelamin bayi. Kurva berwarna merah muda untuk bayi perempuan dan kurva berwarna biru untuk bayi laki-laki. Kurva Fenton digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memplotting hasil pengukuran berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Perkembangan bayi prematur berbeda dengan bayi cukup bulan. Tenaga kesehatan harus mengedukasi agar orang tua menggunakan usia koreksi dalam memantau perkembangan bayi prematur. Orang tua diharapkan aktif mengisi halaman perkembangan bayi saat bayi sudah mencapai usia koreksi 2, 4, dan 6 bulan. Ayah bunda mencatatkan tercapainya tahapan perkembangan pada bayi dan segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan apabila temukan satu atau lebih tanda bahaya perkembangan. Setiap ayah bunda membawa bayi ke fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mencatatkan pada lembar ringkasan pelayanan. Untuk pencatatan, pelayanan imunisasi pada bayi kecil tetap menggunakan lembar pencatatan imunisasi pada buku KIA. Untuk memantau kondisi harian bayi kecil, orang tua dapat menggunakan lembar pemantauan harian sebagai panduan. Selain untuk pencatatan kesehatan dan tumbuh kembang bayi kecil, buku KBK juga dilengkapi dengan informasi tentang perawatan bayi kecil. Bayi prematur adalah bayi istimewa yang tangguh dan berjuang lebih keras karena lahir lebih awal. Pertama, sang bayi terlahir dalam posisi penyempurnaan organ, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan screening kematangan organ. Kedua, bayi prematur mempunyai perhitungan usia koreksi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, bayi membutuhkan kehangatan lebih karena lapisan lemaknya sedikit dan kulitnya lebih tipis. Keempat, kebutuhan asupan nutrisi yang istimewa seperti ASI donor atau pendamping ASI. Kelima, pola pertumbuhan dan perkembangannya masih memiliki perjalanan yang berbeda dengan bayi lahir cukup bulan, sehingga harus dipantau secara ketat hingga usia 2 tahun. Keenam, penglihatan dan pendengarannya juga harus diperiksa secara rutin pada tahun pertama. Terakhir, bayi prematur membutuhkan kasih sayang, dukungan emosional, serta stimulasi yang lebih intensif. Bayi kecil berisiko menderita hipotermi. Untuk mencegah kehilangan panas, ayah bunda atau pengasuh dapat melakukan perawatan metode kangguru atau PMK. Informasi terkait keuntungan, cara, dan durasi PMK
dapat ayah bunda peroleh dengan membaca hal ini. Ayah bunda juga dapat memperoleh informasi tentang perawatan kulit bayi kecil di rumah, seperti cara memandikan bayi, cara menggunakan pelembab, dan cara merawat tali pusat. Pemenuhan gizi untuk bayi kecil dapat dipenuhi dari ASI. ASI adalah nutrisi terbaik untuk semua bayi. Pemberian ASI dilakukan sesegera mungkin sesuai kondisi bayi. Bunda juga dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan produksi ASI serta posisi dan pelekatan yang baik saat menyusui. Beberapa tips merawat bayi kecil juga dapat diperoleh pada buku KBK yang juga dapat dimanfaatkan sebagai media KIE tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan wajib mengedukasi tanda bahaya pada bayi kepada orang tua dan pengasuh. Apabila ditemukan salah satu tanda bahaya, maka segera membawa bayi ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Selain itu, informasi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta mitos seputar bayi kecil juga ayah bunda peroleh dari buku KBK ini. Sebagai bagian dari stimulasi tumbuh kembang bayi, ayah bunda dapat melakukan pijat bayi. Pijat bayi dapat ayah bunda lakukan setiap hari ketika kondisi bayi stabil dan nyaman. Panduan pijat bayi dapat diperoleh pada buku KBK. Ayah bunda, mari kita merawat bayi kecil kita dengan baik, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.